Salam, apa kabar? Kiranya semua baik-baik saja, sehat-sehat di dalam tangan Tuhan yang hidup. Kiranya jiwa kita juga sehat-sehat dan baik-baik saja. Mari saudara, pada hari ini kita tetap semangat, kita tetap punya antusias, dan kita punya kepercayaan, pengharapan bahwa apapun yang sedang saudara mungkin alami, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Percaya saja, pasti disembuhkan, pasti dipulihkan, pasti diberkati, dan Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, mari kita mulai pada hari ini. Kita siapkan hati kita, kita puji Dia, kita sembah Dia, kita menyadari kita ada semua karena anugerah-Nya. Kita ada semua karena kebaikan-Nya. Oleh karena kasih karunia-Nya. Oleh sebab itu apapun yang terjadi, mari kita tetap mengucapkan Yesus baik. Kita berterima kasih. Apapun keadaan kita tetap berterima kasih karena Yesus itu adalah Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Sikirala pasyakana lama. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sekali lagi katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, yes Tuhan. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, aku ada sampai hari ini. Haleluya. Oh, sinamala sane, hinarola manaya saname, hinarola mosane, sikina morela namo. Haleluya Tuhan, Engkau penyembuhku, Kau pemulihku. Hinamorola sane, sekimano mananale.
hina marala mosamo hirala manaya sane hipatano solikana sano hina minasa manale. Syukur bagimu Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarkan mulut kami selalu memuji-Mu Tuhan, biarkan roh kami selalu memuji-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami memuji menyembah-Mu, ada sebuah kekuatan yang datang dalam kehidupan kami Tuhan. Hirala bosyaka napatasaka pala pasyaka mana. Hirala pasyaka kata karala bala. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Amin Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah Tuhan kami selalu memuji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami selalu memuji-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak untuk terima pujian penyembahan Tuhan. Biarlah segala hormat itu hanya bagi nama-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami baik tidak baik, biarlah lidah kami tetap terlatih Tuhan, roh kami tetap terlatih untuk senantiasa memuji-Mu Tuhan. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bahkan firman mengatakan untuk selalu bersuka cita. Biarlah segala sesuatunya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami, mulut kami tetap memuji-Mu Tuhan. Terima kasih kira bosakana malamena masane, hirala bosakina malamasane, hirala masaki mana lamona male, iarala mane, siki mana rala bala mana masane, hirala pasakarala patasakana malamane, mengalir Roh Kudus, mengalir karala bala penuhi kami Tuhan, kirala pasakarala bala penuhi kami rala bala mengalir ala bala hirala pasakarala bala hirala pasakarala bala hirala pasakarala bala hirala bala kuatkan kami Tuhan, teguhkan kami Bapa, sekinarala mosyakina mana malamane, perkuat iman kepercayaan kami Tuhan, kira mosyakina malamala kata-kata. Kami selalu berterima kasih Tuhan, kami selalu berterima kasih Tuhan. Hirala bosiki debere bala. Engkau sudah meluputkan kami, Engkau sudah menyembuhkan kami. Bahkan apa yang tak pernah kupikirkan, Engkau sediakan bagi kami yang tidak kami ketahui. Engkau buat kami mengerti Tuhan.
Sikirala pasya kata karala balaba. Kirala bala. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah kupikirkan. Sungguh telah Kau sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Yes, katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah kupikirkan. Sungguh telah Kau sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Amin. Yes. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Percayalah kepada Tuhan. Apapun yang sedang saudara alami, mungkin saat ini saudara sedang sakit di rumah. Ketika saudara berterima kasih kepada Tuhan, pasti ada kesembuhan akan terjadi. Karena semua kadang Tuhan izinkan terjadi. Karena Tuhan ingin melihat respon reaksimu ketika saudara dihadapkan dalam sebuah persoalan yang ada. Tapi percayalah, orang benar akan selalu diluputkan. Orang benar akan selalu diluputkan. Kirala washikinara labala bala. Korala washikinara labala bala. Kirala wasyakara labala. Irala bapa bata kata sakata. Kirala wasyakata kata. Katakan terima kasih kalau engkau sudah diluputkan. Kalau engkau sudah diloloskan, katakan terima kasih Tuhan. Kalau engkau sudah disembuhkan, kalau engkau sudah dipulihkan, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hirala wasya kata. Hirala wasya kata. Hirala wasya kata. Kalau engkau belum disembuhkan, katakan terima kasih Tuhan. Maka malam hari ini akan terjadi mukjizat. Pagi ini akan terjadi mukjizat. Malam hari ini akan terjadi mukjizat. Shikirala bala. Hirala bala. Karena Tuhan, saudara ingat, ketika ada 10 orang kusta
Yang 9 tidak kembali. Yesus bertanya, kemanakah yang 9? Hanya 1 yang mengucapkan terima kasih. Sekali lagi, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keadaanmu saat ini. Terima kasih Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Suatu ucapan dari mulutmu, kata terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi katakan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kiranya pengurapan-Mu membuat sesuatu yang baru, membuat mereka mengerti isi hati-Mu, mengerti segala apa yang Kau inginkan Tuhan. Mereka memiliki sebuah hikmat karena sebuah pengurapan yang daripada-Mu. Kami berdoa buat umat-Mu, biarlah hari-hari ini terus dekat dengan Kau Tuhan. Hidup di dalam sebuah peristirahatan, hidup dalam perhentian, hidup dalam ketenangan. Sehingga sesuatu yang mereka alami nanti akan mendapatkan suatu kebaikan dalam hidupnya. Bahkan hal-hal yang supranatural akan terjadi ketika hari-hari ini mereka masuk dalam perhentian. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari umat yang dikasih Tuhan, yang disayang Tuhan, yang dicintai Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Mari sebelumnya kita ucapkan bersama-sama, aku orang yang diurapi Tuhan, aku orang yang diberkati Tuhan, aku orang yang berkemenangan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, pada hari ini Tuhan, saya akan sampaikan tentang Sunem. Nah, ini tentang perempuan Sunem, Sunamit. Saya sangat tertarik dengan seorang perempuan Sunem ini, dan tetap tidak jauh-jauh ternyata dari apa yang beberapa minggu ini saya sampaikan, saya khotbahkan, yaitu tentang sebuah ketenteraman, perhentian, peristirahatan. Saudara, di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37, ini berkisah tentang seorang perempuan Sunem. Mereka orang yang diberkati, mereka orang yang kaya, tapi ada sesuatu hal, sebuah kekurangan yang belum perempuan ini miliki, yaitu kehadiran seorang anak. Tapi kalau kita lihat sebuah perjalanannya, itu sesuatu yang indah terjadi, saudara. Sekali lagi, yang pertama, saudara, Sunem dalam bahasa Ibrani artinya double resting place, yaitu tempat peristirahatan ganda, double ganda, tempat peristirahatan, tempat perhentian ganda. Di mana saudara perhatikan ketika Elisa setiap melayani, turun dari Karmel, Bukit Karmel, dia melayani, dia pasti beristirahat singgah di rumahnya perempuan Sunem ini. Dan saudara perhatikan di sini kata Sunem, yaitu tempat peristirahatan ganda. Perhatikan perempuan ini, dia orang yang diberkati. Karena jelas sekali ketika kita itu hidup kita tuh rest, istirahat dalam ketenangan,
dalam ketentraman, dalam perhentian yang maksudnya roh kita, jiwa kita. Sesuatu yang supranatural itu bisa kita betul-betul kita rasakan, kita nikmati ketenangan. Maka berkat itu akan datang. Berkat mujizat akan datang. Ketika saudara di dalam sebuah ketenangan. Ketika Elia waktu dia lari di padang gurun meninggalkan bujangnya, Tuhan tidak menampakkan diri kepada Elia. Tapi ketika Elia tidur, karena kecapean, dia rest, istirahat. Maka Tuhan kasih roti bakar dan air dalam kendil yang membuat dia kuat kembali. Berjalan 40 hari. Dan saudara perhatikan dalam kitab Mazmur, Tuhan memberkati pada waktu tidur. Jadi pada waktu tidur pun Tuhan bisa memberkati. Waktu istirahat, waktu rest. Yang dimaksud waktu tidur itu waktu rest, perhentian. Jadi mari rohmu hari-hari ini, jiwamu selalu di dalam peristirahatan. Saudara boleh sibuk di dalam pekerjaan, dalam sebuah kegiatan, tapi selalu dijaga rohmu tetap rest, istirahat, tenang. Karena perhatikan, perempuan ini perempuan yang diberkati. Karena artinya sendiri adalah tempat peristirahatan. Dan saudara kalau pernah nanti kita baca, perempuan ini orang yang tenang. Orang yang imannya mantap biasanya itu orang yang rest. Orang yang punya perhentian, yang hidupnya di dalam peristirahatan, yang tenang. Itu imannya pasti mantap. Saudara mari kita baca di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8 dikatakan, pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem, di sana tinggal seorang perempuan kaya. Ini perempuan kaya yang mengundang dia makan, dan beberapa kali ia dalam perjalanan singgah ke sana untuk makan. Jadi Elisa itu selalu singgah di rumah perempuan itu. Dan saudara perhatikan, perempuan ini baik hati, murah hati, saudara. Akhirnya singkat cerita, dibuatkan tempat untuk Elisa, sebuah ruangan di lantai 3, lantai atas, dengan segala fasilitas yang dia berikan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Saudara perhatikan, sebelum seorang istri mengambil sebuah keputusan, harus dikomunikasikan dengan suaminya. Perempuan Sunem ini ketika dia mengambil sebuah punya ide, inisiatif, dia komunikasikan dengan suaminya. Itu sebuah hubungan yang baik di dalam sebuah keluarga. Jadi tidak boleh saudara ketika istri mengambil keputusan sendiri atau suami mengambil keputusan sendiri. Setiap sebuah keputusan dalam sebuah keluarga, suami harus tahu, istri harus tahu. Dan ini yang dilakukan perempuan Sunem, ya. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuk ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, pergilah perempuan Sunem itu, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaum. Saudara perhatikan, Tuhan tahu segala apa yang sedang kau lakukan. Saudara mungkin seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Saudara perhatikan, Tuhan tidak pernah tidak menghargai seseorang. Dia selalu menghargai setiap anak-anaknya yang mau melakukan sesuatu untuk dia. Oleh sebab itu katakan, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Orang yang bekerja keras akan mendapat upahnya. Jadi perhatikan, karena perempuan Sunem ini sudah bersusah-susah untuk menyediakan sebuah tempat bagi Elisa, maka perhatikan, Elisa ingin memberikan sesuatu.
Artinya lewat Elisa Tuhan ingin memberikan sesuatu kepada perempuan ini. Perempuan Sunem ini tidak meminta, saudara. Tidak meminta. Jadi sekali lagi, saudara tidak perlu mengharapkan sebuah imbalan apapun. Ketika saudara melayani tidak usah berharap apapun. Karena Tuhan sudah tahu apa yang kau inginkan, apa yang sedang kau butuhkan, apa yang sedang kau perlukan. Tuhan tahu saat ini saudara sedang membutuhkan kesembuhan. Saudara tahu saat ini Tuhan engkau sedang membutuhkan berkat-berkat untuk kehidupanmu. Tuhan tahu saat ini saudara sedang sekolah untuk menentukan masa depanmu, apa yang kau inginkan. Tuhan sangat tahu. Tuhan tahu bahwa perempuan Sunem ini tidak punya anak. Tapi saudara perhatikan, perempuan Sunem ini tidak meminta, saudara. Dia katakan, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Artinya apa? Karena perempuan Sunem ini sudah cukup kaya. Dia bisa melakukan segala sesuatu dengan kekayaannya. Dia tidak meminta untuk anak, saudara. Karena dikatakan, kemudian berkata Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi. Lihat, dia bertanya kepada Gehazi Elisa, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Kenapa perempuan Sunem tidak meminta anak? Karena apa? Dia tahu suaminya sudah tua. Ini sama kasusnya dengan Abraham. Usia sudah lanjut, saudara. Jadi oleh sebab itu perempuan Sunem ini tidak banyak berharap. Bahkan dia mengatakan kepada Elisa, janganlah engkau berdusta kepada saya. Karena ketidakpercayaannya, karena memang mustahil, saudara. Tapi perhatikan saudara yang terbaik. Kadang poin yang kedua, kita perlu untuk melakukan segala sesuatu tindakan terlebih dahulu untuk mendapatkan sebuah mujizat. Saya katakan, kadang kita perlu melakukan sesuatu dulu untuk Tuhan. Bukan menunggu Tuhan untuk melakukan sesuatu kepada kita, tapi kadang kita perlu, saudara, untuk melakukan sesuatu dulu, baru Tuhan campur tangan. Karena Tuhan kadang ingin melihat iman kita, keseriusan kita, kesungguhan kita. Saudara perhatikan seorang Hana. Keseriusan Hana ketika dia berdoa sampai seperti orang mabuk. Tuhan melihat keseriusan Hana ini. Sungguh-sungguhnya dia berdoa, sehingga Tuhan jawab. Saudara perhatikan keseriusannya seorang perempuan pendarahan. Dengan ketertatih-tatih, dengan rasa sakitnya, dia berusaha untuk datang kepada Tuhan. Dan Tuhan menghargai itu, saudara. Jadi perhatikan, kadang kita perlu suatu tindakan iman kita. Karena Tuhan itu tertarik dengan iman, bukan dengan kekayaan saudara, bukan dengan keahlian, kecerdasan, kepintaran, kekayaan atau kecantikan apapun, saudara. Tidak tertarik Tuhan sama itu, karena dia orang yang sudah kaya. Tuhan itu Tuhan yang kaya. Tidak tertarik dengan hal tersebut, tapi dia sangat tertarik dengan iman yang ada dalam diri saudara. Perhatikan sekali lagi. Kalau dikatakan dengan iman kamu dibenarkan, dengan iman kamu diselamatkan, apa? Tuhan sangat tertarik dengan iman seseorang. Ketika perempuan Kanaan, sudah perhatikan, Tuhan puji perempuan itu karena memang bukan dari orang Yahudi, dia orang Kanaan. Tidak ada iman seperti ini di Israel. Perempuan Kanaan yang dia sudah tolak oleh Tuhan, bahkan sedikit agak direndahkan seperti anjing. Kalau saudara ingin sukses besar di hadapan Tuhan, imanmu. Tuhan sekali lagi lihat yang ada di imanmu. Jadi jangan gampang khawatir, jangan gampang takut. Tenang, percaya, itu yang Tuhan inginkan. Iman itu artinya percaya. Kalau saudara takut, bimbang, berarti imanmu belum. Orang yang memiliki iman itu apapun yang terjadi tetap percaya. Sekalipun di hadapan itu badai gelombang, tapi dengan imanmu tetap percaya bahkan selesai. Ya. Sekali lagi kadang Tuhan perlu tindakan. Salomo juga sama. Ketika dia bangun bait Allah, baru Tuhan kasih sesuatu kepada dia. Sekali lagi perempuan Sunem ini
jelas mengatakan aku hidup di tengah-tengah kaumku. Dia tercukupi segala apa yang dia inginkan, dia bisa beli, saudara. Tapi ingat, poin yang ketiga, ada kalanya Anda tidak bisa mewujudkan sebuah keinginan Anda dengan kemampuan yang Anda miliki. Dengarkan baik-baik. Ada kalanya Anda tidak bisa mewujudkan sebuah keinginan Anda dengan kemampuan yang Anda miliki. Anda butuh Tuhan untuk mewujudkannya. Perempuan Sunem ini tidak bisa mewujudkan seorang anak. Oleh sebab itu dia perlu Tuhan untuk mewujudkannya. Jadi sekali lagi, dalam hidupmu mungkin saudara orang yang diberkati. Saudara bisa untuk melakukan segala apapun dengan uangmu. Tapi pasti ada satu hal yang tidak bisa saudara akan wujudkan tanpa pertolongan Tuhan. Saudara perlu Tuhan. Saudara mungkin sudah luar biasa, tapi ketika saudara sakit kanker, saudara butuh Tuhan. Uang kadang tidak bisa menjamin kesembuhan. Atau saat ini saudara perlu kehadiran seorang anak, saudara tetap perlu Tuhan, karena saudara tidak bisa mewujudkannya. Sekali lagi, ada hal-hal yang memang saudara sangat butuh Tuhan. Yang keempat, saudara, Tuhan kadang mengizinkan orang benar, baik hati, mengalami pencobaan. Sepertinya membingungkan, saudara. Kasus ini di dalam ayat yang ke-18-20 ini seperti membingungkan, saudara. Dalam ayat 18-20 saudara perhatikan, kadang Tuhan itu seperti membingungkan, karena memang sulit dimengerti. Rancanganku bukan rancanganmu. Pemikiran Tuhan bukan pemikiran kita. Perhatikan, saudara. Kadang membingungkan. Aku sudah hidup benar, hidup baik, melakukan kehendak Tuhan, tapi toh kok masih bisa mengalami hal seperti ini. Nah ini, saudara. Setelah anak itu menjadi besar, perhatikan, akhir singkat cerita kan, perempuan itu punya anak. Anaknya sudah besar. Pada suatu hari keluar ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada orang bujang itu, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Diangkatnya dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah ia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sudah mati. Bingung kan, saudara? Tuhan yang ngasih dengan sesuatu pergumulan yang hebat. Di usianya hari tua dikasih, tapi lihat, mati. Mungkin kita berkata Tuhan itu adil enggak? Tuhan itu adil enggak? Itu kasusnya sama seperti Abraham. Abraham dijanjikan oleh Tuhan bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di lautan. Engkau akan menjadi bapak banyak bangsa. Tapi Ishak diminta dikorbankan. Nah, bingung kan, saudara? Membingungkan, saudara. Kalau kita yang tidak mengerti firman Tuhan, pasti kecewa, pasti meninggalkan Tuhan, pasti menganggap Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu berdusta, hanya kasih janji-janji saja. Tapi lihat, apapun yang sudah dijanjikan Tuhan tidak akan pernah gugur. Abraham, Ishak tetap hidup, dan anak ini sekalipun sudah mati tetap hidup, saudara. Karena apa? Karena Tuhan Allah yang selalu menepati janjinya. Dia bukan Allah yang tidak mengasihi anak-anaknya. Dia Bapak yang mengasihi anak-anaknya. Sekali dia berjanji memberi, ya sudah, tidak ada yang bisa menutup. Itu benar, saudara. Ya, kita lanjutkan, saudara. Perhatikan, anak itu akhirnya akan mati, saudara. Saya dapat sesuatu dari hal ini, saudara. Dengarkan baik-baik, itu menguatkan saudara. Yang kelima, orang benar, orang yang baik, orang yang taat, orang yang setia kepada Tuhan, orang yang murah hati hidupnya. Dengarkan baik-baik, hidup saudara diselubungi oleh kasih karunia Allah.
Sekali lagi, orang yang benar, orang yang setia akan janji-janji Tuhan, taat akan perintah Tuhan. Orang yang baik, hidupmu akan diselubungi oleh kasih karunia. Kalau dalam kitab Mazmur 25 dikatakan 5:25, dipagari seperti perisai. Kasih karunia diselubungi. Orang yang diselubungi kasih karunia, sekalipun saudara mengalami lembah kekelaman, pasti luput saudara. Itu yang dinamakan diselubungi kasih karunia. Saudara di lembah kekelaman sekalipun pasti luput saudara. Karena itu kasih karunia diselubungi saudara. Jadi kalau diselubungi, apapun yang sudah dibuka tidak bisa ditutup oleh siapapun. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Biarpun anak ini mati tapi tetap hidup saudara. Daud sekalipun bolak-balik dikepung oleh musuh, dikejar-kejar Saul, selalu luput. Kenapa? Diselubungi kasih karunia. Jadi ketika saudara hidup benar di hadapan Allah, tidak perlu takut dengan segala apapun. Kenapa? Hidup akan diselubungi oleh kasih karunia. Engkau akan selalu diluputkan, engkau akan selalu diloloskan. Dengar baik-baik saudara. Ketika saya renungkan ini, orang yang diselubungi kasih karunia ternyata selalu diluputkan, dibebaskan. Mazmur 25 ayat 10 dikatakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia, kasih karunia dan kebenaran. Jalannya Tuhan itu kasih setia, kasih karunia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Perhatikan, orang yang berpegang pada firman Tuhan dalam kebenaran hidupnya tidak perlu takut dengan apapun saudara. Saudara akan selalu diluputkan saudara. Karena hidup saudara diselubungi oleh kasih karunia. Kasih karunia itu artinya itu kemurahan Tuhan. Saudara yang harusnya tidak dapat tapi dapat terus saudara. Harusnya kena penyakit tapi diluputkan, tidak kena penyakit saudara. Itu namanya kasih karunia. Seperti banyak kesaksian. Itu yang namanya diselubungi kasih karunia. Saya dapat istilah baru ini saudara. Ketika saya membuat bahan untuk khotbah ini, tiba-tiba kata-kata diselubungi kasih karunia. Oleh sebab itu orang yang diselubungi kasih karunia, karena hidupnya memang benar, akan selalu diluputkan. Saya sangat tertarik juga di ayat yang ke-22 saudara. Kita akan segera selesai. Dikatakan sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, ini sudah mati saudara. Perempuan Sunami sangat luar biasa. Dia sudah tahu mati tapi perhatikan, dia tidak woro-woro ke tetangganya. Anakku sudah mati, enggak saudara. Dia bawa ke atas, dia tidurkan. Saudara perhatikan. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan aku harus terus pulang. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya, padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat? Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Perhatikan saudara, perempuan-perempuan yang terkasih di dalam Tuhan, milikilah iman seperti perempuan Sunem ini saudara. Tenang, punya kepercayaan, dikatakan jangan khawatir. Saudara kalau punya istri seperti ini, suami-suami pasti akan kuat saudara. Karena istri adalah sebuah penolong. Kalau imannya seperti ini saudara, hebat. Dia tenang sekali. Dia tidak keburu-keburu woro-woro ke tetangganya untuk segera dikuburkan anaknya. Enggak saudara. Dia percaya ini saudara. Dia mencari Tuhan, mencari Elisa, mencari rohnya Tuhan yang ada dalam diri Elisa. Hebat ini saudara. Jadi kalau saudara memiliki istri yang seperti ini, suami akan kuat saudara. Ketika suami dalam tekanan, dalam masalah, istri yang menguatkan. Jangan kebalik saudara. Jangan kebalik. Istri harus bisa menolong suami dengan memberikan kekuatan, support. Jadi ketika suami khawatir, istrinya tenang, percaya. Perempuan Sunem ini luar biasa imannya. Anaknya mati, tapi dia tetap percayakan hidup saudara. Ya. Dipelanailah keledai itu dan berkatanya kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalanan, kecuali apabila aku katakan padamu. Dia maju terus saudara. Maju terus. Jadi sekali lagi, imannya orang itu kalau tenang, dalam rest,
dekat dengan Tuhan, pasti mantap imannya. Tidak membingungi. Sekali lagi, hidup tuh jangan bingungi. Orang yang bingungi susah, saudara. Susah, saudara. Tapi belajarlah untuk tenang setiap menghadapi apapun. Belajar rest, masuk perhentian, ya. Terus kita lanjutkan baca, saudara. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sudah abdi Allah itu melihat dia dari jauh, berkata ia kepada Gehazi pujanya, lihat perempuan Sunam itu datang, larilah. Langsung kita lompati ayat 28. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada Tuanku, bukankah telah kuatan jangan aku diberi harapan kosong. Saudara, wajar dapat anak tiba-tiba mati, seperti suatu pengharapan yang kosong. Tapi Tuhan bukan seperti itu. Tuhan memberikan pengharapan yang pasti. Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatmu di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya, dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatmu ini di atas anak itu. Saudara perhatikan, kenapa Gehazi tidak boleh kasih salam, tidak boleh menerima salam selama dia mengemban untuk membawa tongkat itu, tongkatnya Elisa, untuk diletakkan, ditaruhkan di tubuhnya anaknya yang mati ini, saudara. Artinya apa, saudara? Jangan dengarkan suara-suara yang negatif yang bisa melemahkan saudara. Dengarkan berita-berita yang baik, saudara. Oleh sebab itu dikatakan, janganlah engkau berhenti, ya. Jangan memberi salam kepadanya apabila seorang memberi salam. Dan engkau jangan, karena ketika dia berhenti memberi salam, mati diajak ngobrol. Dan ketika dia diajak ngobrol, lemah imannya. Jadi sekali lagi, kalau saudara dalam persoalan, dengarkan hal yang baik, dengarkan firman Tuhan. Saudara, cari hamba-hamba Tuhan yang dipercaya, diurapi Tuhan. Dengarkan hal yang baik sekali lagi. Tetap fokus dengan apa yang sedang saudara gumulkan. Jangan percaya dengan omong-omongan yang tidak baik, yang negatif. Tolak itu semua. Oleh sebab itu ketika Petrus berjalan, dia fokus ke Yesus, tidak jatuh. Tapi ketika fokusnya mulai beralih, jatuh. Jadi sekali lagi, telinga kita jaga. Sesuatu yang positif diaminkan saja. Yang negatif tidak perlu. Jangan selalu percaya dengan hal-hal bicara yang negatif. Selalu terima yang positif saja, saudara. Amin. Berita-berita yang ada di televisi yang positif saja. Tapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan kau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan. Saudara perhatikan, perempuan Sunam tidak mau meninggalkan Elisa. Dia tetap ingin Elisa, bukan tongkatnya Elisa. Dan benar terjadi, adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak, tetapi tidak ada suara. Anak itu tidak hidup, saudara. Kenapa? Yang megang Gehazi, bukan Elisa. Ada kata tongkat itu dipegang oleh Elisa, pasti terjadi mujizat. Saudara ingat batunya Daud. Kalau bukan karena Daud, karena kuasa Allah, karena orang yang diurapi, tidak mungkin batu itu bisa mengenai dahinya Goliat. Semua itu karena siapa yang memegang otoritas itu. Jadi ketika saudara diurapi, maka apa yang kau pegang itu ada kuasanya. Elisa berpikir tongkat itu punya kuasa, tapi ketika yang megang Gehazi berbeda, saudara. Saudara ingat Gehazi ketika Naaman disembuhkan. Dia yang menipu Elisa, saudara. Dia minta upahan itu, saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia kena kusta. Jadi sekali lagi saudara perhatikan, saudara yang dikasih Tuhan. Perempuan ini benar, dia bukan mencari tongkatnya, tetap Elisa, aku mau tetap tinggal mengikuti engkau, tidak mau meninggalkan. Seperti ketika Elia mau naik ke surga, Elisa juga sama, aku tidak mau meninggalkan kau, baik kau di Yeriko, di Yerusalem, aku tidak mau meninggalkan kau. Ini loh, jadi orang itu yang setia. Sedang saudara mengalami apapun tetap setia, percaya dengan firman Tuhan, dengan yakin firman Tuhan. Dan perempuan Sunami tetap yang dibutuhkan adalah kuasa roh Allah yang ada dalam diri Elisa. Dan akhirnya saudara terjadi kesembuhan. Sekali lagi kesimpulannya saudara, tenang, rest dalam peristirahatan rohmu, jiwamu, dalam ketentraman, dalam kedamaian. Dan di situ berkat,
mujizat Allah, hal-hal yang supranatural akan mendatangi saudara. Karena Tuhan bukan suka keramaian, tapi suka ketenangan. Tuhan tuh suka ketenangan. Ketika Elia bersembunyi di gua, lihat, Tuhan hadir ketika angin itu tenang. Begitu ada guntur halilintar, Tuhan tidak hadir. Tapi begitu anginnya tenang, Tuhan hadir. Jadi sekali lagi, Sunem artinya double resting place, tempat peristirahatan, tempat perhentian. Rohmu, jiwamu belajar untuk tetap rest. Saya percaya segala yang baik, hal-hal yang supranatural akan mendatangimu. Kesembuhan, mujizat, pertolongan akan terjadi terhadap orang-orang yang rest. Dan saya percaya, saya sendiri sudah banyak mengalami hal seperti itu, sudah praktek dan banyak terjadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Biarlah firman ini hidup dan membuat anak-anak-Mu ini semakin percaya hidupnya dalam peristirahatan, dalam perhentian, tentang damai, sejahtera dalam segala apapun. Sehingga mereka akan mengalami banyak hal-hal yang supranatural yang tidak dia pikirkan, seperti perempuan Sunem ini. Engkau memberikan seorang anak yang tidak dia minta, tapi Engkau berikan karena perempuan ini sudah melakukan yang terbaik terhadap Engkau, sudah melayani dengan benar. Dan kami percaya orang yang baik, orang yang melayani dengan benar, tidak akan pernah Kau tinggalkan, bahkan memberikan hal-hal yang baik juga. Dan kami percaya ketika mereka hidup benar, maka mereka akan diselubungi oleh kasih karunia-Mu, sehingga akan terus terselamatkan, terluputkan dalam segala apapun. Mari jemaat dikasih Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Diberkatilah engkau di dalam kasih karunia Allah. Diberkatilah keluargamu, istri, anak-anak, suamimu. Segala apa yang kau kerjakan, sekolah anak-anakmu, semuanya dibuat berhasil. Segala usahamu, apapun pelayananmu, saat ini Tuhan akan campur tangan dan memberikan suatu pertolongan yang ajaib. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima kesembuhan. Kira lapa syakara lapa. Terima kesembuhan, terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.